Salam saudara, kembali bersama dengan saya, Pendeta Toto Soleman. Pada kesempatan ini kita akan belajar dengan tema yaitu melangkah di jalannya Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara, untuk kalap ministry maupun jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita akan belajar bersama-sama dengan tema melangkah di jalannya Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari saudara, kita ini berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya itu dikaruniai namanya hikmat Tuhan. Setiap hikmat Tuhan inilah saudara yang memampukan kita saudara. Namun tidak kita sadari saudara. Terkadang dalam kesibukan sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari, kita tuh lupa akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Namun pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yuk kita akan buka di Amsal 20 ayat 24. Amsal 20 ayat 24. Saya bacakan saudara ya. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saudara, di Amsal 20 ayat 24 ini dengan jelas bahwa langkah setiap Bapak Ibu Saudara dan saya itu ditentukan oleh Tuhan. Ada amin? Langkah Bapak Ibu Saudara dan saya ini ditentukan oleh Tuhan. Di mana setiap kehidupan kita, dari kita bangun tidur, kita aktivitas, kita kembali ke rumah, istirahat, tidur, dan bangun kembali esok harinya, saudara. Itu semua sudah dirancangan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Yang mengerti katakan amin. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Saudara dan saya ini adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu, roh Tuhan ada pada saudara dan saya. Itu yang menentukan kita. Hari demi hari, kita akan pergi kemana, kita menuju kemana. Langkah kita ditentukan Tuhan. Namun, bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Banyak sekali anak-anak Tuhan di luar sana Bapak Ibu Saudara. Dia akan mengerti akan nama hikmat Tuhan. Dia mengerti tentang Alkitab. Dia mengerti dan dia hafal di dalam kepalanya. Ayat-ayat dalam Alkitab itu udah nyantol, udah ngontok di kepala ini saudara, bahkan di luar kepala dia saudara. Tetapi terkadang dia mengotak-atikkan kehidupan ini saudara. Mengotak-atikkan kehidupan ini saudara. Yang artinya apa? Saudara dan saya ditentukan langkah kita setiap hari itu oleh Tuhan. Baik itu dalam berkat, baik itu dalam segala mungkin Tuhan izinkan kita sakit penyakit. Tuhan izinkan semua itu saudara. Saudara diberkati hari itu Tuhan izinkan. Dan saudara mengalami sakit penyakit itu juga Tuhan atas izin Tuhan. Terkadang manusia mengotak-atik saudara. Contohnya, dia tidak ingin hidupnya itu sakit. Akhirnya dia itu berbagai macam cara. Dia namanya ikut segala macam proteksi diri saudara ya. Proteksi diri. Namun satu hal saudara, hidup kita dari lahir sampai Tuhan jemput kita itu dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan langkah orang ditentukan Tuhan. Artinya apa? Segala yang kita hidupi sehari-hari ini saudara, yakinlah, percayalah, semua atas kendali Tuhan. Nah, ada satu ayat saudara ya di Amsal 21 ayat 2 saudara. Amsal 21 ayat 2 saya bacakan. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, seberapa banyak terkadang kita menggunakan kekuatan kita, menggunakan intelek kita, bahwa apa yang udah kita pandang ini benar, bahwa apa yang kita pikirkan ini sudah pas. Namun ayat tadi berkata apa saudara? Tuhanlah yang menguji hati saudara. Artinya apa saudara? Di saat anak-anaknya saudara, walaupun dia itu menentukan sendiri saudara, Tuhanlah yang menguji kita. Tuhan tidak ingin kehilangan anaknya saudara. Maka dari sebab itu kadang-kadang kita tahu saudara ya, bahwa Tuhan tuh ada di sekeliling kita. Kita tahu saudara, Tuhan tuh ada di sekeliling kita saudara. Karena apa? Langkah orang bisa disebutkan dari Amsal 20 tadi, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara,
jangan kita terkecoh dengan pikiran kita. Jangan kita terkecoh dengan kekuatan kita. Mungkin engkau pandang, oh saya sudah mampu, saya sudah kuat, saya punya segalanya. Tetapi Tuhan yang menguji Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita akan belajar, saudara. Tuhan menghendaki kita setiap umatnya hidup tidak tersesat. Namun apa yang membuat anak-anaknya hidup tersesat? Kan itu tadi, saudara. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan inginnya jalannya lurus. Tapi kadang-kadang manusia itu mengotak-atikkan. Manusia ingin namanya membedah suatu pemikirannya sendiri. Dia membedah menurut kekuatannya, pemikirannya, inteleknya sendiri, saudara. Nah, di sini dikatakan, saudara ya, tanpa disadari, saudara, banyak kecolongan atau lolos kontrol dari mindset kita, saudara. Apa yang kita pikirkan belum tentu merasa benar. Apa yang udah kita pikirkan belum tentu merasa cocok, belum tentu merasa pas, saudara, di pemandangan Tuhan. Itulah yang membuat kita kecolongan, lolos kontrol, saudara. Ada kekuatan emosional yang mendapatkan fisik. Terkadang, saudara, kalau kita udah serba apa yang kita miliki, kekuatan kita, terkadang kekuatan emosional lah yang mengedepankan fisik. Dan ini membuat suatu kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan dia mengutamakan kekuatannya sendiri, saudara. Padahal dengan jelas, bagaimana cara Tuhan bisa menyertai jalan hidup kita sepanjang hari? Kita akan buka, saudara. Jawabannya ada di Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 8. Saya bacakan, saudara ya. Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Tuhan itu baik dan benar. Oleh sebab itu, Tuhan menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Artinya apa? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, saat engkau memilih jalanmu sendiri, engkau tersesat dengan jalanmu sendiri, saudara. Disitulah Tuhan masih mempunyai hati untuk menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kepada jalan yang benar. Amin. Yang penting katakan amin, saudara. Karena itu sebab dikatakan yaitu Tuhan itu baik dan benar, saudara. Yang pertama, saudara, bagaimana cara Tuhan menyertai jalan kita, saudara? Rendahkan hati kita, saudara. Rendahkan hati kita, saudara. Sadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pembelaan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan kita mudah tersesat, saudara. Yang pertama, rendahkan hati kita, saudara, karena ini dasar jalan hidup kita, saudara. Di ayat 9 kita baca, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan Yesus membimbing setiap orang-orang yang rendah hati, saudara. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara, yang pertama itu dasar dalam kehidupan kita untuk melangkah hari demi hari ke depan ini, saudara. Rendahkan hati kita, saudara. Yang mau dan mengerti katakan amin, saudara. Yang kedua, saudara, selalu berpegang pada janji dan peringatan Tuhan. Kenapa, saudara, kita harus berpegang pada janji dan peringatan Tuhan? Tanpa kita sadari, saudara, tanpa Tuhan, kita ini bakal bukan menjadi manusia yang sempurna di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, langkah-langkah kita disertai Tuhan menuju jalan kesempurnaan kepada Tuhan, saudara. Yang kedua yaitu selalu berpegang pada janji dan peringatan Tuhan. Tanpa kita menyadari, saudara, tanpa kita mempunyai rasa takut akan Tuhan, saudara, itu akan semakin memblasukkan, saudara. Itu semakin membuat jalan kita semakin tersesat, saudara. Oleh sebab itu, saudara, di ayat yang 10, segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara, walaupun saat langkah-langkah kita, saudara, dalam Tuhan, apa yang sudah kita pupuk, apa yang sudah kita pikirkan secara alkitabiah, kita pelajari secara alkitabiah, saudara, tetap terus melakukan. Walaupun jalan-jalan kita ini, saudara, terkadang mendapat suatu namanya proses, mendapat suatu masalah,
Tetap saudara kita percaya pada janji-janji Tuhan. Anggaplah suatu masalah proses itu sebagai peringatan daripada Tuhan saudara. Karena tanpa proses, tanpa peringatan ini tadi saudara, tanpa masalah saudara, kita tidak bisa aktif dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, Tuhan ingin kita selalu minta pada Tuhan supaya janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita saudara. Minta sama Tuhan saudara. Tentunya juga Tuhan akan memperingatkan setiap anak-anaknya. Supaya apa saudara? Supaya kita pada tracknya yang lurus, pada jalan yang kebenaran. Sehingga apa yang kita lalui setiap hari demi hari itu mendatangkan keberuntungan dan keberhasilan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Yang ketiga itu mohon ampun atas ketidaksadaran atau ketidaksengajaan saudara. Saudara cepat berbalik, cepat bertobat, cepat minta ampun saudara. Bahwa di ayat 11 dikatakan, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Jangan lupa saudara, saat kita salah melangkah, langsung ambil tindakan. Langsung kita minta ampun pada Tuhan saudara. Supaya apa? Penyertaan Tuhan tidak lepas atas langkah-langkah hidup kita saudara. Dan yang keempat yaitu saudara, mempunyai hati yang takut akan Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Ayat yang 12 saudara, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara, punyailah hati yang takut akan Tuhan. Karena apa saudara? Saat kita mempunyai rasa takut pada Tuhan, takut pada Tuhan, disitulah Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan kehidupannya. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya mempunyai jalan kebenaran. Amin. Amin saudara. Dan yang terakhir saudara, yang kelima saudara, bagaimana cara Tuhan menyertai jalan kita saudara? Mengarahkan mata kita pada Tuhan. Ayat yang 15, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Saudara, saat mata kita, pandangan kita fokus kehidupan kita pada Tuhan saudara, Tuhan akan menghindarkan mara bahaya, malapetaka, bahkan jerat-jerat si setan tidak akan mampu menjerat setiap anak-anaknya. Karena apa saudara? Bapak Ibu Saudara dan saya, hati kita, mata kita tertuju selalu pada Tuhan, tertuju pada jalan kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Saudara, renungan sangat singkat ini saudara, tentunya kita mau sama-sama belajar. Setiap langkah jalan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya ditentukan oleh Tuhan. Amin. Amin saudara. Oleh sebab itu saudara, mari saya ajak kita semua selalu berpegang pada Tuhan. Walaupun Tuhan kasih kita kepintaran, kekuatan, serba bisa, tetap andalkan Tuhan. Karena Dia yang mempunyai jalan kebenaran dan hidup bagi setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.